see what I see? Halo warga desa Sukawadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mr. Popo. Lagi-lagi kedatangan tamu. Setiap hari kedatangan tamu gini sih seru sih sebenarnya. Cuman maaf nih, tamunya nggak bawa apa-apa nih. Oh bawa cerita kan? Bawa cerita banyak. Terima kasih Mas Randy Martin, Mas Adam Farel sudah main ke studionya Do You See What I See. Thank you. Jarang-jarang nih kita kedatangan tamu. Soalnya kalau di Do You See What I See kan memang selalu monolog. Iya. Jadi yang nyeritain cerita di Do You See What I See adalah orang-orang yang mengalami kejadian itu langsung. Jadi kedatangan tamu itu pasti selalu spesial. Wih. Pasti ada sesuatu. Apa ada sesuatunya? Ada sesuatunya. Ya, karena ini adalah spesial, saya harus bilang ini adalah sebuah promo film yang terbaru dari MD yang dibintangi oleh Mas Randy Far, karena Mas Randy Martin sama Mas Adam Farel. Yes. Nanti diceritain ya. Sebelumnya kita mungkin simak sedikit ada cuplikan-cuplikan di trailernya dari film Petak Umpet dari MD ya Mas ya. Betul, bersama dengan Big House dan Paul Pictures. Nah, oke. Nah. Gimana? Udah tadi spill trailernya lumayan kan ya? Lumayan pasti udah tahu nih kira-kira arahnya kemana, karena cerita yang dibawa ini adalah cerita yang sempat viral ya. Betul. Yep. Based on true story. Iya, dari YouTube ya. Nah, boleh diceritain dikit? Boleh nggak ceritanya? Karena di Do You See What I See seingatku belum ada cerita Wewe Gombel. Oh, belum ada yang ngebahas Wewe Gombel ya? Mungkin ada tapi nggak spesifik kayak gini. Oke. Nah, boleh diceritain dikit. Nah, Jadi memang Petak Umpet ini sebuah film horor yang memang yang bisa digarisbawahi dari petak umpet itu. Jadi anak-anak sedang bermain petak umpet, lalu melewati jam batas gitu loh, dan mereka main di saat maghrib. Dan di saat maghrib itu ternyata adikku, aku sebagai Rahman di sini, adikku Sari, dia ngumpet di sarangnya Wewe Gombel. Sarangnya Wewe Gombel. Rumah tidak berpenghuni yang ternyata menjadi tempatnya Wewe Gombel dan akhirnya diculik. Hilang gitu ya. Hilang. Gitu. Tapi sebelum main film ini, Mas Randy, Mas Adam pernah dengar legenda Wewe Gombel gak sih? Kalau denger kan pasti udah ya. Yep. Legendanya atau cerita apa yang pernah di capture dari cerita Wewe Gombel? Pernah sih dulu, maksudnya kayak pas masih kecil tuh mungkin ngalamin sendiri ya, karena orang tua aku juga itu selalu bilang kalau main tuh jangan sampai lewat maghrib gitu. Pokoknya kalau bisa sebelum maghrib udah harus di rumah, udah pulang gitu, karena nanti katanya diculik Wewe Gombel gitu. Iya sama sih kayak Adam, karena kan kita syuting dari kecil tuh, dan lokasi syuting kita kan lumayan ya. Lumayan. Ntar di hutan, nanti di Macem-macem studio. deh, aneh-aneh. Oh, jadi alam, ini gitu loh. emang bukan syuting film horor pertama ya? Bukan, oke. Dan itu juga sama sih kayak Adam, kayak dulu misalnya kita kan syuting di hutan nih, aku nih misalnya syuting di hutan, mau numpang buang air gitu, itu juga diteriakin, hati lu, assalamualaikum, permisi, ntar lu diculik Wewe Gombel lo, itu inget banget sih. Padahal ya kalau mau pipis ya pipis aja sebenarnya. Iya. Cuman Ya, permisi lah ya. Tapi cuman bukan wacana ya. Istilah Wewe Gombel tuh melekat banget ya. kalau di era aku sih Wewe Gombel masih sontar ya. Nggak tahu kalau yang anak-anak sekarang ya. Dulu tuh kan Di daerah mana sih? waktu itu syuting Depok waktu itu. Depok, Studio Alam Depok. Depok tuh emang luar biasa ya. Lumayan. Ya, maksudnya ada Itu kan Studio Alam TVRI ya. Ada babi ngepet, ada macam-macam. Semuanya ada di Depok. Pas kebetulan ya. Karena Studio Alam tuh kan di Depok, di TVRI itu kan. Iya, Itu kan iya. memang hutan yang dibuat untuk keperluan studio lah. Gitu. Tapi memang jadi alami banget Dan ya. memang kalau syuting di situ kejadiannya banyak macem-macem deh. Macem-macem sih Mau memang. syuting Serius? apa aja. Iya. Emang udah terkenal. Karena gelap Mas, itu kan kayak hutan, bener-bener kayak hutan jadinya. Dibikin tapi banyak pohon bambu. jadi apa studio aja. alam yang memang dihuni sama spesies hewan, tanaman dan perdemitan ada. Harusnya ada ya, Harusnya ada banget ya. Iya. Apa sih penasaran? Ada cerita apa di situ? Boleh ya, boleh share dikit ya. Ya tau lo ada nggak Nggak, pengalaman yang itu. Kalau aku sih syuting di situ, untungnya aku sendiri nggak ngalamin yang gimana-gimana banget. Oke. Cuman memang teman-teman beberapa tuh setiap kali ada syuting di tempat studio alam itu pasti ada yang aneh-aneh deh. Oh gue ada sih, kalau Studio Alam ada yang kesurupan, iya pernah juga.
Mungkin karena syuting ya, jadi itu ada aja tuh kejadian kesurupan. Ya. Dan kita kan memang lokasi syuting suka ini ya, sesuatu hal yang nggak biasa kita kunjungin kalau nggak syuting gitu loh Mas. Jadi ya itu kesurupan kalau gue. Ya karena orang-orang juga kalau lagi syuting capek gimana mungkin. Dan mostly selalu wanita. Yang gue iya nggak tahu kenapa, jarang banget atau mungkin belum pernah gue lihat yang kesurupan itu cowok. Iya, gitu nggak ngerti juga kenapa. Itu yang di studi alam ya Mas? Apa blank atau saking takutnya dia merasa mungkin overrated sama ketakutan. Karena tuh emang gitu gelap. Itu kalau malam sih berasa ya. Gak ada lampu. Kalau siang nyantai Mas gitu kan, syuting masih terang gitu, kelihatan warung, kelihatan jalan. Begitu malam tuh WC di sana, base camp kita di saung sana, gitu-gitu loh. Jadi horornya berasa banget kalau studi alam. Ya tetap aja kalau syuting horor pasti ada kayak gitu-gitu. Jadi bumbu ya. Betul. Terutama buat promo film sih. Betul. Itu studi alam ya, lokasinya masih ada nih. Kalau masih dekat padahal. Iya. Kembali ke cerita tadi Wewe Gombel. Udah nonton belum sih tayangan cerita aslinya? Bukan filmnya ya. Maksudnya kan film ini memang diangkat dari kisah nyata. Iya. Kisah nyatanya siapa Mas? Ingat nggak? Kita tidak bisa sebutan kayaknya di sini. Oh nggak disebutin ya? Yes. Tapi ceritanya tuh kayak apa sih? Apakah sejalan sama filmnya? Atau kita pengen dengar sedikit cerita pendeknya si kejadian aslinya tuh seperti apa? Iya itu kan titlenya diculik Wewe Gombel. Wewe Gombel iya. Jadi memang literally diculik sama Wewe Gombel. Memang diculik Wewe Gombel. Jadi kejadiannya serupa, jadi anak kecil betul ngumpet terus diculik Wewe Gombel. Gak tahu tujuannya apa. Iya main aja gitu loh, dan memang maghrib gitu kan melewati batas waktu gitu, harusnya anak-anak kan pulang, dan memang banyak kalau di daerah tuh yang kita alamin kan banyak ya, lu jangan main maghrib pulang lu gitu loh, dan akhirnya diculik. Jadi memang literally diculik Wewe Gombel, penculik Wewe Gombel gitu. Jadi kan kalau pernah dengar-dengar kan Wewe Gombel tuh punya ada beberapa tujuan sebenarnya. Maksudnya dari legendnya iya. Ada yang emang dia pengen ngerawat anak. Betul. Kan kayak dia ngumpetin entah Demit ini punya anak terus anaknya juga diculik sama Wewe Gombel yang lain. Atau maksudnya dia jadi pengen ngerawat anak orang gitu kan. Iya. Atau ada yang juga bilang pengen makan orang. Pengen dimakan, betul. Pengen dimakan, ya. Itu versi kalian, menurut kalian gimana? Kalau gue sih pernah dengar yang mana gitu? Justru pernah dengarnya ya itu diculik. Karena dia dulunya si hantunya ini memang dia ada penyesalan, entah penyesalan buat kayak ke anaknya atau gimana. Jadi kayak mungkin kayak gagal melahirkan atau apa ya, kayak gitu nggak tahu deh. Pokoknya kayak gitu. Terus habis itu pas jadi hantunya inilah makanya dia punya interest sama anak-anak ini untuk dirawat. Kalau aku sih mikirnya dimakan ya. Kalau dulu kan lu hati-hati tadi diculik Wewe Gombel lu dibawa. Kayak film lu mikirnya malah dimakan. Iya. Kayak film It gitu ya. Ya maksudnya kayak semacam gitu, atau rohnya yang dibawa. Kan juga banyak dengar cerita anak yang kosong. Udah diculik hilang 2 hari ya, Dam ya. 2-3 hari begitu balik kok lain dia kosong. Tapi aku pernah dengar satu cerita nih dari tanteku nih. Kebetulan dia kayak ke gunung apa gitu. Lupa gunung apa. Jadi emang zaman dia SMA nih ceritanya. Dia ke gunung terus udah hilang gitu. Temennya. Kalau di gunung temennya hilang. Terus ya fast forward udah dicari segala macam gak ketemu ya. Mereka bilang wah ini mungkin jatuh ke lembah atau dimakan harimau. Mungkin waktu itu masih ada harimau dan segala macam. Tapi suatu hari dia ketemu di kota Jogja. udah di kota. Temennya itu ketemu. Setelah rentang waktu berapa lama? Puluhan tahun. Jadi udah tua. Ini tanteku udah tua sekarang. Oke, terus ketemu sama dia. Tapi temennya dia make sure banget ini temennya, karena secara physically tidak berubah. Tapi kosong, kayak orang gila di jalanan aja gitu. Ya gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Iya, itu udah ada buktinya tuh. Kan memang soalnya banyak dengar cerita aja sih Mas gitu. Kalau ngalamin lihat itu belum, tapi dengar cerita, banyak tuh yang hilang terus ketemu lagi ya kosong. Karena kan kita memang ngeriset juga ya. Betul. Waktu reading tuh ada pembahasan seperti ini gitu loh, mengenai Wewe Gombel gitu. Kita sih cukup ramah dengan legenda Wewe Gombel ini ya, tapi kan perlulah kita review ulang buat keperluan film ini kan gitu loh. Jadi kalau secara fisik kan tadi ada risetnya. Secara fisik beda nggak sih sama kuntilanak? Beda dong.
Kenapa, apa bedanya? Kan dia cewek juga. Ya based on yang kita dengar kan dari legenda ya. tuh kan Wewe Gombel tuh kan terkenal dengan payudaranya yang panjang kan. Iya. Jadi aku juga dulu digituin, lu hati-hati, lu culik lu payudaranya panjang lu ntar dililit gitu. Gue masih dililit. Iya. Gue enggak loh. Loh, iya, gue juga gitu ya kan mungkin sama kru syuting juga waktu itu ya. Oke. Jadi memang kalau fisik sih ya kita mengikuti seperti apa yang sudah apa yang sudah ada. Pakemnya secara legendanya ya. Betul. Dan memang belum banyak yang highlight ya kalau Wewe Gombel ya. Betul. Belum ada yang nge-highlight selalu kuntilanak lah, pocong lah gitu. Nah, kalau Wewe Gombel seperti itu sih. Jadi blobby gitu, terus payudaranya panjang. Itu sih yang identik. Dan dia emang dalam film ini juga sebagai sosok yang monster yang artinya mengejar-ngejar orang selain yang dia culik. Iya. Oh gitu ya. Akhirnya dia merasa harus melindungi anak yang dia betul keep gitu ya. Betul. Jadi memang seperti itu sih, kurang lebih. Jadi memang diculik dan kita semua berusaha gimana caranya bisa menemukan Sari dan bisa nyelamatin si Sari dengan kan masuk tadi, ke sarang Wewe Gombel. Mas Randy kan jadi kakaknya. Betul. Menyelamatkan adiknya. Betul. Kalau Mas Adam? Kalau aku jadi sahabatnya dia. Jadi sahabat main mungkin di sekolah, terus habis itu di rumah juga sering main. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh kita ngumpul bareng. Sebenarnya bertiga kan. Terus satu lagi ada cewek si Saskia, dia jadi Sheila. Sari gak ada bang. Udah kita cari setengah jam dan gak ketemu. Iya, tadi Mas Adam kan jadi temennya ya. Iya. Ngapain itu temennya? Nah, jadi aku jadi Rinto. Di sini kita itu sahabatan bertiga sama Rahman, sama satu lagi Sheila yang beranin Saskia Chadwick. Nah, kita itu ya sahabat di sekolah, di rumah. Pokoknya kita tuh selalu ngumpul bareng. Kalau ada apa-apa pasti bareng-bareng terus, main juga bareng. Sampai satu ketika pas kita lagi main-main buat jagain adeknya, terus kita lumayan teledor, adeknya jadi ngumpet ke rumah hantu itu. Akhirnya ya kita sebagai sahabatnya itu ada niatan untuk bantu Sari. Nah, tapi motivasi Rinto di sini untuk bantu si Rahman itu juga karena Rinto ini di antara yang paling lain dia paling tanda kutip kayaknya paling tertarik dengan hal-hal horor kayak gini gitu. Dia horor geek di pertemanan gitu. kita. Oke. Kayak emang nyari memang suka gitu kan. Jadi begitu nyebut Wewe Gombel, ini yang baca excited banget almanaknya dia. Oh, Wewe Gombel tuh gini dan gitu. Paling tahu pokoknya informasi Wewe Gombel itu kayak Rinto tuh udah di luar kepala gitu. Di karakternya ya. Sampai tapi pas ketemu hantunya malah dia yang paling takut di antara yang lain. Karena ada motivasi membunuh juga ya si Wewe Gombelnya ini sendiri ya. Iya, kita kan lebih ke kayak hilang dan ada tenggat waktu kan. Kita kan percaya bahwa kalau lewat 2 hari, 3 hari ya, 3 hari selamanya. Itu, iya. Oh, dan ini urgensinya di situ. Setnya selalu di rumah ini ya. Atau Wewe Gombel ini kemana-mana sih dalam film? Di rumah sih ya. Rumahnya rumah kayu tua gitu. Serem cok itu. Jadi makanya yang bikin itu rumah serem beneran ya berarti? Rumah beneran. Memang beneran rumahnya kayu. Jadi makanya yang bikin serem tuh setiap kita ngelangkah apa itu udah pasti bunyi ngek. Tapi baru kali ini aku syuting horor takut beneran nih di set yang Petak Umpet. Oke. Itu ini bukan di Depok ini kan? Bukan. Oh, bukan. Beda. Ini lain lagi. Beda lagi. Jadi memang di luar kota ini. Di Jawa Barat ya, di Puncak. Di Jawa Barat. Okay. Jadi memang di satu sudut rumah itu kan rumah kayu memang. Itu ada satu lorong, ada satu adegan lah, nggak bisa aku spoil ya. Tapi intinya ada satu scene di mana Rahman tuh harus ke sana gitu, dari sana. Dan itu ruangannya kita juga mikir waktu di sana tuh ruangan apa ya? Ini ruangan buat apa sih? Yang lantai 2 kan? Iya, lantai 2 katanya. Enggak ada kru juga di situ. Enggak, gua kan in frame dari sono, Dam. Gua kan in frame dari sana. Nah, yang bikin takut, Mas, aku tuh adegan in frame. Sementara di sana tidak ada yang jaga, tidak ada lampu. Oke. Gelap. Lampu tuh baru pas keluar lorong gitu lah, emang konsep gitu kan. Jadi gue takutnya ada banget itu. Gua enggak ngalamin itu. Karena sebelumnya kita udah bahas gitu kan, Mas. Ini ruangan kecil enggak gede, kecil sih, lebih kecil sih. Dan itu kan frame-nya kayak peti mati gitu, Mas. Tapi aneh fungsinya apa nggak tahu kan. Iya, fungsinya aneh. Jadi begitu gue masuk tuh, aduh cepet dong Pak Rizal, slide-in dong kata gue. Gelap kan, gue tuh pikirnya aneh gitu. Ini kalau ada yang hitam bulu gede, gue takut sih kata gue. Takut, Mas. Itu takut asli di situ karena emang vibes-nya nggak enak gitu loh. Itu kan memang rumah kosong ya, abandoned house. Itu rumah kosong, rumah kayu gitu, cuaca dingin dan itu
tengah malam Iya, kayaknya. dan gua. kebetulan kita syuting juga lampu tuh nggak terlalu banyak. Iya. Nah, jadi benar-benar kayak karena kita pakai senter kan di situ ceritanya. Yes. Jadi hemat energi mungkin. Memang Oh, lampu dari setnya itu nggak terlalu banyak, jadi memang gelap Oke. beneran. Jadi objek justru main lightnya itu dari si senternya ini. Iya, gelap tuh gue takut tuh. Kayak cepetan action dong gitu. Sendiri Mas, dan itu agak jauh gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi berasa secluded sendiri aja. Takut gue. Wah, ini gelap gak kelihatan apa-apa ini kata gue. Kecil banget. Jadi kayak ada apa tuh kalau yang ketakutan tempat sempit apa Dam namanya Dam? Claustrophobic. Oh, claustrophobic-nya Claustrophobic. ada, tiba-tiba juga ada claustrophobic-nya juga, ada pikiran-pikiran aneh lainnya gitu. Jadi berasa banget sih horornya. Kali ini. Scene ini yang juga termasuk scene yang paling challenging buat Mas Randy. Kalau challenging sih Final Battle sih Beda kalau lagi. Final beda Final lagi. battle-nya. Final Battle sih ya. ketemu Wewe Gombel. Jadi nanti Wewe Gombelnya ditampakkan secara langsung. Iya. Enggak disensor ya? Enggak tahu. Jangan tanya saya. Karena kita pun juga belum nonton fullnya ya. Belum nonton fullnya ya. Tapi memang penampakan Wewe Gombel ini menjadi penampakan yang kalau buat pandangan Rahman gitu kan di trailer juga ada ya. Itu menjadi sesuatu yang apa ya? Wah, gue nggak pernah experience ini sebelumnya. Se disturbing itu appearance-nya gitu loh. Compare dengan film-film yang mungkin pernah dimainkan atau film-film lain. Kenapa teman-teman warga Desa Sukawati ini apa yang membuat si Petak Umpet ini spesial banget? Buat Mas Randy ya. Sama Mas Adam juga. Oke, film ini tentang Wewe Gombel yang dimana setauku tidak banyak film mengenai Wewe Betul. Gombel. Yep. Ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi sesuatu tayangan horor yang fresh di tengah banyaknya horor yang sangat produktif di Indonesia ya. Betul. Dan yang kedua juga ini juga tidak melulu tentang horor tapi juga kita punya kedalaman dalam artian ini mengenai drama dan juga hubungan erat antara keluarga yang dimana di sini abang saya gitu ya, terus juga ibu itu bisa dibilang acuh dan lalai gitu loh. Terhadap menjaga si adik dan sampai akhirnya adik pun jadi diacuhkan dan ya si Wewe Gombel ini melihat itu dan di saat waktunya lengah tidak ada yang menjaga akhirnya pun diculik. Jadi ini juga ini juga perihal apa ya? Karena dalam posisi Rahman itu adalah anak 17 tahun SMA. Dia tuh lagi berusaha untuk menjadi dewasa dan dia selalu berusaha gitu, gue pengen gantiin bapak gitu, pengen gini, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Tapi ya mungkin dengan menjadi dewasa itu dengan lu bisa menjaga orang-orang yang lu sayang gitu loh. Oke. Itu. Buat Mas Adam Kalau ada tempat spesial nggak nih Petak Umpet ini buat? ya tempat spesialnya pastinya ya rumah kayu itu kan. Rumah kayu itu sih. Karena memang dari ambience dan lain-lainnya setiap kayak kita gerak atau ada apa itu pasti ya bunyi ngek. Jadi kalau kita nggak gerak terus tiba-tiba ada bunyi, Iya itu. siapa? Oh iya juga ya. Iya. Ada ya ini rumah asli berarti bukan Rumah bukan set gitu ya. Ada rumahnya tapi di set lagi pasti. Oh set iya lagi. iya, enggak Untuk maksudnya kebutuhan. Tapi emang Tapi dia memang rumahnya rumah rumah beneran. kayu beneran. Sampai saat ini masih ada nih kalau kita Masih ke sana ada, iya. gitu. Dan itu kosong, Mas. Dan itu ternyata juga wah kacau tuh rumah tuh. Ada lantai-lantai yang kita juga nggak tahu ini apa sih fungsinya gitu. Wardrobe, Aneh. wardrobe Hidden bukan. banget gitu ya. Iya, Mas. Iya. Wardrobe bukan gitu. Lu mau naruh apa? Gue juga gak ngerti deh. Aneh deh pokoknya bentuknya ya. Nah itu saya di situ tuh Mas, makanya aku juga kayak wah takut banget ini gue. Terus Pak Rizal juga sutradaranya juga waktu itu malam-malam bilang kan ke gue, Dam, kan lagi ngantuk kan, Iya. Dam, ada temennya tuh di atas. Waduh. Maksudnya kita udah biasa lah ya karena sering syuting kayak gitu ya. Cuman Iya, kali ini iya, tuh lumayan ada banget takutnya. Iya. Ada banget. Mendukung banget sih memang. Jadi memang ya mungkin kalian gak lihat tapi orang lain ada yang juga yang lihat di sana. Ya? ada yang lihat. Oh, ada yang lihat. Jadi Oh, anak art ya, bukan sih? Kenapa Pak Rizal bilang lantai 2 ada temennya? Karena anak art itu tidur di lantai 2. Anak Jadi anak art itu tidur di lantai 2. Terus satu saat ya mereka ngelihat itu ada cewek katanya satu di situ. Tapi bukan Wewe Gombel. Nggak Bisa tahu, jadi. bisa jadi. mungkin habis kali. make up kan Mas. Iya. Kita positive thinking gitu ya. Habis make up dia mungkin mau ngambil kopi gitu. Mungkin ya. Tapi pokoknya semenjak itu si kru-kru ini juga art-art ini mereka nggak berani tidur di lantai Untuk 2. mendalami karakter kalian harus nginep situ juga lah ya. Enggak ya? Gak mau Mas. Gak mau Mas. Gak mau. Gak berani. Soalnya art itu kan mereka ngeset ya. Jadi mereka juga ngeset, ngejagain set gitu. Jadi mereka stay di situ ya. Iya. Kemudian habis itu ya. Habis itu ya udah dia tidurnya di lantai 1 kan. Iya soalnya banyak banyak lantai-lantai baru gitu. Iya. Ini apa lagi gitu dan ya gitu.
sih nggak jelas. Oke. Terus terakhir nih di cerita ini ada plot twistnya nggak sih sebenarnya? Biasanya kan kayak ya nggak usah diceritain, tapi apa yang bikin orang kayak ini lo harus nunggu bagian ini nih? Gua sih final battle sih. Final battle. Final battle. Jadi penasaran. Jadi apa ya? Singkat, padat, dan apa ya? Dan tidak spoiler. Yoi. Harus gitu. Iya, jadi Kapan sih tayang? 21 November. 21 November di semua bioskop udah langsung tayang ya. Yes. Gitu. Jadi memang apa ya? Sebuah cerita yang apa ya? Nggak neko-neko sebenarnya sih, Mas. Tapi apa ya? Banyak banget kejutannya karena kita kan anak SMA ya ceritanya ya. Kita nggak ada bekal apa-apa nih. Iya. Bekal mental sama nekat doang gitu loh, Mas. Jadi kagetnya twistnya tuh ada banget sebenarnya buat kita ya di situ ya. Karena kan kita masuk tuh pasti kita nungguin kan kalau nonton kan kadang-kadang aduh kok gini banget ya. Udah pulang gitu kan. Iya. Jadi ini harus nungguin sampai final battle selesai gitu kan. Harus. Ya kan banyak nih. Ada nih. Banyak juga. Karena kita masih anak SMA, nggak ada bekal apa-apa, modal nekat gitu. Punya tenggat waktu 3 hari sebelum adik itu hilang selamanya dibawa wewe gombel. Jadi ya we gotta do everything we gotta do gitu. Asik. Karena ada satu sohib saya juga main di situ. Putri Ayu dia. Tapi saya nggak tahu dia jadi apa di situ. Ibunya. Oh, jadi ibunya. Ibu saya dan ibunya Sari. Jadi single parent Mbak Putri ceritanya di sini. Yes. Saya juga menantikan dia juga bermain. Oh, she's amazing. Iya, selalu Betul. She's amazing. Oke, kalau gitu boleh kalian promosi sedikit tentang film ini sekali lagi, kapan, terus apa yang harus mereka persiapkan warga Desa Sukawedi. Oke, Desa Sukawedi, warga Desa Sukawedi jangan lupa untuk nonton film kita Petak Umpet tanggal berapa? Gombel tanggal 21 November. Kenapa harus nonton? Karena ini adalah penampakan Wewe Gombel yang gak akan pernah kalian sangka. Jadi siap-siap aja bawa tutup mata. Oke. Don't miss it. Terima kasih sekali lagi, nanti filmnya sama posternya kita akan tampilkan di sini. Jadi jangan lupa langsung teman-teman untuk catat kalendernya. Bisa beli jauh-jauh hari harusnya bisa. Di watchlist juga. Di watchlist dan nanti pasti saya akan nonton karena ya teman-teman pasti harusnya saya diajak dong. Wih, asik. Dan mudah-mudahan juga teman-teman warga Desa Sukawedi dikasih giveaway nonton. Biasanya karena gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kita nodong aja nih sama MD nih. Boleh enggak? Ini dapat nonton. Kita nobar ya warga Desa Sukawedi, kita nobar bareng Mas Randy sama Mas Adam. Harus sama teman-teman cast yang lain buat nonton Petak Umpet. Karena sekali lagi ya tadi dibilang Wewe Gombelnya jarang kelihatan. Yes. Makanya kalau penasaran nih, ini saatnya kita nonton. Ini saat ini sesuatu yang baru nih. Dan nggak sabar. Sebelum kita tutup, saya terima kasih dulu Mas Randy, Mas Adam. Mudah-mudahan nanti filmnya rame, minimal 7 juta lah ya. Waduh, amin banget. Terima kasih sudah mampir ke Do You See What I See. Nanti kalau ada cerita horor jangan lupa sharing juga sama teman-teman. Asik. Oke. Boleh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see?